selamat datang di Link Space Podcast by Link Produktif. Nah, jadi di sini kita akan membahas strategi mendapatkan modal nih. Pertanyaannya, strategi apa yang paling efektif agar UMKM bisa menarik perhatian investor atau pemberi pinjaman nih Pak? Oke, mengenai pembiayaan ya Mas, Mbak ya, Mbak Febi. Oke. Di sini Mbak Febi, kaitannya dengan investor ya, atau pemberi pinjaman. Jadi memang pada dasarnya supaya UMKM ini tertarik, gitu kan? Iya. Ada beberapa hal yang memang wajib dilaksanakan oleh seorang UMKM. Apa saja sih yang memang harus dilaksanakan? Yang pertama, UMKM itu wajib membuat namanya cash flow. Apa cash flow? Cash flow itu yang pasti arus kasnya itu jelas gitu, ya kan? Dari mana masuknya gitu kan, berapa pengeluarannya gitu kan, rutin atau tidak gitu kan, pengeluaran pemasukannya kayak gitu kan. Nah, kemudian perputaran produknya juga harus cepat gitu. Lantas apa yang harus dijual gitu kan? Ya contohnya entah itu bisa baju, entah itu bisa makanan, entah itu bisa minuman dan lain sebagainya gitu kan. Intinya perputaran produknya itu cepat, stoknya itu tidak lama mengendap, intinya kayak gitu tuh kan gitu. Nah kemudian pasarnya itu sudah jelas, segmentasi pasarnya itu sudah jelas, sasarannya itu juga sudah jelas gitu. Nah kemudian harus mempunyai apa tadi, cash flow itu harus tercatat dengan rapi, dan jadi memang setiap hari harus tahu. Kenapa? Karena seorang investor itu tidak tertarik pada cerita saja, ya. Tidak tertarik sama dongeng doang. Wah, banyak nih produk saya yang minat nih Pak, banyak nih itu kan penjualannya, tapi nggak ada catatannya. Percaya nggak orang? Enggak kan, gitu kan, ya seperti itu kan gitu. Nah kemudian harus dengan tujuan modalnya ini mau diapain sih gitu. UMKM butuh modal ya kan, tapi modalnya ini mau diapain? Jangan sampai kita ngasih modal tapi modalnya itu dibelikan apa, buat ngambil rumah ya kan, buat apa, buat ngambil motor, tapi nggak sangkut pautnya dengan usaha. Nah ya kan, seorang pemberi pinjaman marah-marah nggak kira-kira? Marah sih. Marah dong, kalau uang saya kok nggak diputar, nggak dimanfaatkan dengan baik gitu kan, seperti itu. Nah kata istilahnya, contohnya saya butuh nih modal untuk invest misalkan, untuk mesin potong bakso gitu kan ya, atau misalkan mesin cetak bakso gitu kan. Nah yang dimana ketika ada mesin tersebut, produksi saya ini bisa nambah gitu, bisa naik gitu kan. Yang awalnya hanya 10% gitu kan dengan manual, ketika dengan menggunakan mesin itu naik 50%, ya kan? Omsetnya juga naik gitu kan. Nah itu pasti akan tertarik gitu seorang investor seperti itu kan gitu. Nah investor akan lebih percaya kepada UMKM yang apa? Pertama, sudah jalan gitu kan, walaupun kecil ya, tapi rapih dari pencatatannya, cash flow-nya dan sebagainya gitu kan. Ada pencatatan produksinya gitu kan, ada pencatatan secara detailnya. Oh itu keren gitu kan, ya seperti itu. Nah kemudian investor itu lebih nggak suka pada apa, pada UMKM yang mungkin sudah besar tapi kadang masih acak-acakan cash flow-nya gitu kan, tidak jelas gitu kan. Ya seorang investor juga akan bingung gitu kan, wah ini perusahaan udah, misalkan UMKM udah bagus nih, udah besar, tapi kok manajemennya jelek ya kan kayak gitu. Jadi tidak akan ketahuan itu kan berapa-berapanya itu yang bahaya gitu tuh kayak.
seperti itu. Jadi gitu Kak, strateginya adalah apa? Yang memang pada dasarnya harus apa? SO-nya jelas, perputarannya cepat, itu kan produknya ya. Kemudian apa? Modalnya itu mau buat apa sih gitu kan? Seperti itu. Jadi dispesifikasikan seperti itu kan. Oke, lanjut ya Pak. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara menyesuaikan jumlah modal yang diajukan dengan kapasitas usaha yang dimiliki nih. Waduh, ini nih lumayan ya. Nah, jadi memang ini kaitan dengan hitung-hitungan ya kayak. Ya. Jadi memang UMKM itu kebanyakan ngajuin modal tuh itu berdasarkan keinginan, bener kan? Bener. Kebanyakan keinginan kan bener. Dibanding dengan apa? Kapasitas produksinya gitu. Dan juga penjualannya. Contohnya, dia ngajuin kur, dapat nih kurnya, buat nikahan banyak yang seperti itu kan? Iya sih. Ya kan? Gitu. Ngajuin kur, buat ngambil rumah, gitu kan? Iya. Ngajuin kur, buat beli motor. Banyak yang seperti itu kan. Alhasil apa? Kasihan kan gitu kan yang ngasih mau pinjaman. Kemudian apa? Orang yang benar-benar pengen usahanya maju gitu kan, memperhatikan kapasitas produksinya gitu kan, malah yang tidak kebagian, ya kan seperti itu. Nah, jadi memang pada dasarnya cara realitanya gitu ya kayak realistisnya ketika memang menghitung gitu kan ya kayak itu adalah hitunglah kapasitas produksinya gitu kan. Butuh nggak ketika kita mau nambah di kapasitas produksi, butuh nggak kaitannya dengan modal kayak gitu, itu yang pertama. Yang kedua, hitung kemampuan menjualnya gitu kan ya, secara harian. Secara hariannya ini saya pengen nambah lagi nih, pengen lebih banyak lagi nih, nah kayak gitu tuh kan, ya kan. Nah kemudian bisa melihat kaitannya dengan hambatan. Hambatan itu apa? Saya butuh nih mesin bakso gitu kan, supaya produksi bakso saya cepat gitu kan, tidak satu-satu dengan manual sama cendok itu kan seperti itu. Nah alhasil apa ya, butuh untuk penguaitan dengan pengajuan modal gitu kan, entah itu ke investor gitu ataupun ke bank kayak gitu kan, atau ke koperasi gitu kan, atau bisa juga yang memang menyediakan simpan pinjam kayak gitu. Nah yang keempat memang apa, ajukan modal hanya untuk mengatasi tadi apa ya, hambatan tersebut yang tadi kaitannya dengan butuhnya mesin bakso tersebut gitu kan ya kayak seperti itu kan. Jadi memang pada dasarnya modal itu ya diajukan dengan kebutuhan pada usaha gitu tuh gitu kan. Jangan sampai keinginan pribadi gitu kan. Kalau keinginan pribadi itu bahaya gitu kan. Jadi ketika memang memberikan pendanaan gitu kan, itu memang pada dasarnya harus terlihat jelas gitu kan. Di situ udah ada PO-nya, udah ada kontraknya gitu kan, ya, kayak seperti itu. Kemudian udah jelas gitu kan keuntungannya juga gitu kan. Maka jangan dipersulit, tapi udah berikan gitu kan. Atau bila perlu di support dengan baik. Nah disitulah di UMKM bisa kata istilah naik kelas tuh seperti itu gitu kan. Gitu. Dan juga bisa kata istilah kapasitas usahanya juga dia bisa nambah gitu kan ya kayak dari modal tersebut gitu kan. Seperti itu kan. Baik, kita lanjut ya Mas. Pertanyaan selanjutnya, apa risiko terbesar jika UMKM ini mengambil modal tanpa perencanaan yang matang? Iya benar. Ya tadi yang dibicarakan gitu kan. Ketika memang kita tidak melakukan perencanaan, itu kan berarti sama dengan dia mengajukan pembiayaan itu dengan keinginan kita, ya kan? Kalau keinginannya sama aja, entah itu dia beli apa buat apa gitu kan,
tapi tidak melibatkan usahanya, itu yang bahaya gitu kan ya kayak. Nah, supaya tidak menghindari hal seperti itu gitu kan ya. Nah, alhasil yang butuh namanya perencanaan matang. Tadi melihat kapasitasnya gitu kan ya kayak, kemudian melihat butuh mesin atau tidak gitu kan, seperti itu. Melihat juga gitu kan kaitannya, udah ada PO nih dengan jumlah yang besar, kita butuh modal gitu kan ya. Udah ada keuntungan di situ, kita terlihat gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tidak melakukan perencanaan seperti itu, resiko besarnya apa? Yang pertama, barang yang memang akan dibeli gitu kan ya kan. Kalau misalkan dia tidak laku gitu kan, nah kira-kira numpuk nggak stoknya? Numpuk kan? Numpuk. Alasan tidak terjual gitu kan ya kan. Kenapa? Tidak ada pematangan perencanaan seperti itu. Yang kedua, uang habis di aset gitu kan, tapi tidak bisa diputar lagi gitu kan. Nah itu yang memang bahaya gitu kan. Contohnya, Anda beli mesin tadi membuat bakso, ya kan? Tapi lihat dulu, apakah memang ketika sudah beli mesin, gitu kan ya kayak, nih customer itu banyak yang datang atau tidak? Ya? Makanya jangan beli dulu sebelum customer yang meludak gitu kan, seperti itu. Tapi kalau customernya udah kelihatan nih sehari, wah kok nambah banyak, sehari lagi wah kok banyak lagi, secara manual tidak apa namanya sudah tidak memungkinkan gitu, sudah tidak seimbang gitu kan ya kayak. Maka yang wajib adanya alat tadi gitu kan ya kan. Sehingga ketika udah ada alat, maka yaitu customer juga terlayani dengan cepat, baik gitu, stok ada kayak gitu seperti itu. Nah, kemudian cash flow itu juga bisa jadi macet kalau misalnya tidak ada perencanaan. Apa? Cicilannya gitu kan bisa mandek gitu kan ya kayak, kemudian kita tidak tahu gitu kan ya, ini rugi apa untung gitu kan ya, seperti itu. Nah yang terakhir, siapa yang akan tertekan? Pemilik dong gitu kan, yang minjem gitu kan, yang minjem UMKM, yang minjem usaha gitu kan, yang minjem modal gitu kan ya, yang minjem modal, maka akan tertekan. Apa? Dia fokusnya pada bayar utang gitu kan, tidak mengembangkan usahanya gitu kan. Saya ngambil uang gitu kan di di bank gitu kan atau di koperasi gitu kan, sekian juta saya belum bayar gitu kan, ada bulanan yang harus saya bayar gitu kan. Dia kepikirnya ke situ, bukan kepada apa pengembangan usaha. Karena apa? Kan tadi itu uangnya dijual ataupun di apa namanya dipakai untuk hal yang tidak mengembangkan UMKM ya kan, yang tidak mengembangkan usahanya kayak gitu kan ya, seperti itu yang memang bahaya gitu kan. Ya jadi ketika ingin minjem itu diwajibkan adanya perencanaan matang, wajib udah adanya PO, itu lebih oke gitu kan. Orang di depan mata ada orderan masa nggak diambil ya kan, kayak seperti itu. Jadi seperti itu, maka pada dasarnya wajib adanya perencanaan itu Kak Febi gitu kan ya kan. Nah kesimpulan dari ketiga pertanyaan ya Kak Febi ya gitu kan, itu yang memang pada dasarnya gini, investor itu tidak mencari UMKM yang hanya bercerita saja gitu kan ya. Tapi memang investor gitu kan ataupun pemberi pinjaman gitu kan, itu mencari UMKM yang siap tumbuh, yang memang secara terukur ya kan. Cash flow-nya jelas, tujuannya jelas, uangnya buat apa jelas itu kan. Ketika tambahan investasi itu kan udah jelas, nanti produksinya juga secara banyak, customernya juga berdatangan kayak gitu kan. Jadi memang modal itu mempercepat usaha yang memang sudah rapi gitu kan. Jadi ya tadi itu cash flow-nya gitu kan, tujuannya, perencanaannya itu sangat
sangat dibutuhkan gitu. Nah, kemudian modal akan mempercepat apa kegagalan usaha juga yang memang apa usahanya masih berantakan, usahanya yang cash flow-nya tidak tercatat, mas hanya untuk mementingkan kepribadiannya sendiri, itu yang memang pada dasarnya yang salah gitu kan ya kayak seperti itu. Jadi ketika ingin minjem ataupun mencari investor gitu kan, maka ya tolong harus dibuat perencanaan sematang mungkin kayak gitu Kak Feby. Gitu. Oke nih Kak, sampai jumpa ya di episode selanjutnya ya. Siap, Kak Feby. Terima kasih juga atas sharing-sharingnya. Oke, terima kasih ya Feby. Dadah. Dadah.